Haleluya, puji Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kemurahan, kebaikan, anugerah yang telah Engkau beri. Kami percaya kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena kebaikan dan semua hanya karena kasih setianya Tuhan bagi setiap kami. Nah, kami percaya Tuhan, hari ini Engkau yang memberikan kelegaan bagi setiap mereka yang hari ini letih, lesu, dan berbeban berat. Engkau yang hari ini akan menyembuhkan bagi mereka yang sakit. Engkau akan berikan mereka jalan keluar bagi mereka yang punya masalah. Hari ini kami percaya tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan yaitu diberkati oleh firman-Mu. Maka pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar hamba yang semakin kecil dan hanya nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Hamba percaya bahwa hari ini ada kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur bisa kembali melayani saudara semua di ibadah offline dan online di KKR Kaum Muda Bonerges ya. Hari ini KKR Muda Bonerges berarti kebanyakan ya atau semuanya saya percaya anak-anak muda ya. Jiwanya muda, spiritnya muda, semuanya pasti muda. Nah, berbicara tentang ibadah hari ini, berbicara tentang sermonnya itu tentang orang yang benar. Ya, judul khotbah saya adalah orang yang benar. Nah, anyways, jangan merasa offended dulu ya. Saya percaya bahwa mungkin ada beberapa orang yang merasa, waduh, ini saya termasuk orang yang benar apa enggak nih gitu kan. Mungkin ada yang berpikir bahwa benar itu punya takaran-takaran yang tertentu gitu kan. Betul, kebenaran berbicara tentang orang-orang yang hidupnya full di dalam Tuhan. Tetapi berbicara tentang orang benar saudara, ya, kalau ngomongin secara personal, kalau ngomongin secara diri kita sendiri, kita nih di dunia nggak ada yang benar-benar orang benar gitu. Ya, siapapun itu pasti ada salahnya. Nah, makanya Tuhan harus turun dari kerajaannya, memberikan dirinya, mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan atau kebenaran. Maka kebenaran itu kunciannya adalah dari Yesus. Jadi jangan ada satupun orang yang menganggap dirinya ini orang benar karena apa yang sudah dia perbuat. Tetapi yang pertama yang harus dia tahu, dia ini benar karena dia percaya dan beriman kepada Yesus. Nah, next step-nya adalah baru orang ini hidupnya bertobat, minta Roh Kudus supaya orang ini hidupnya benar. Tapi kan ngomongin tentang orang benar saudara, namanya manusia. Manusia itu bukan makhluk yang hidupnya hanya bisa sendiri. Tapi manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya kita ini hidup butuh yang namanya teman. Kita butuh yang namanya komunitas. Kita butuh yang namanya ekosistem. Ya. Maka dari itu hari ini berbicara tentang orang benar, berarti kita harus berbicara tentang lingkungan kita. Berbicara tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lihat di sekitaran kita. Ya. Kita akan melihat ada beberapa poin di sini yang akan saya tampilkan. Mungkin bisa dibukakan. Ya. Yang pertama, oke. Nih, ada sebuah tulisan mengatakan, pernahkah Anda memberikan yang terbaik dalam suatu hubungan, tapi Anda malah mendapatkan yang terburuk sebagai balasannya? Ya. Pernah nggak sih kita nih memberikan yang terbaik ya dalam suatu hubungan, tapi kok kita malah mendapatkan yang terburuk sebagai balasannya? Nah, berbicara tentang ini saudara, kita mau lihat dulu nih ya. Kita mau lihat ternyata saudara, orang-orang sekitar kita ini menentukan
apa yang akan kita dapatkan, ya. Maka kita mau lihat dari next-nya bisa ditampilkan, ya. Ya, kita lihat poin yang pertama adalah berbicara tentang ketajaman karakter, saudara. Berbicara tentang ketajaman karakter. Nah, ini berbicara tentang ketajaman karakter nih, kita harus tahu nih apa sih yang mau kita dapatkan di sini. Karena ketajaman karakter ini berbicara tentang saudara dan saya itu, ya, mungkin kadang masalahnya itu terkadang bukan di kita, tapi ternyata mungkin masalahnya itu adalah di sekitaran kita. Kenapa sih kita sampai ini kok kayaknya nggak bisa berubah gitu? Kok gua kayaknya nggak bisa, kok hidupnya kok nggak bener-bener gitu? Ya, kok kita kayaknya kok nggak bisa berkembang? Kok hidup kita kok nggak bisa evolve? Kok nggak bisa upgrade? Ya, mungkin ada banyak anak muda berkata, Pak saya udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu, ya tapi kok kadang-kadang saya jatuh lagi. Nah kita akan buka dari Galatia 5, pasalnya yang ke-7. Apa yang dikatakan di sana? Yuk. Bisa dibacakan? Andre? Galatia 5, ayatnya ke-7 demikian firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi demikian. Yes, saudara perhatikan baik-baik. Jadi anak muda, perhatikan. Dikatakan oleh Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Galatia, dikatakan begini. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah, perhatikan, kata dahulu ini berbicara apa? Rasul Paulus tahu bahwa basicnya orang-orang saat itu, di zaman itu adalah orang-orang yang percaya sama Yesus itu adalah orang-orang yang memang pada dasarnya baik. Mereka punya hati baik, mereka punya pandangan baik. Samalah kayak kita. Kita ini pasti nggak ada yang dididik dari pertama jadi orang jahat tuh pasti nggak ada. Ya, kita selalu dididik baik. Kita selalu, ya teman-teman ada yang disekolahkan di sekolah yang baik. Teman-teman dikelilingi oleh keluarga yang baik. Tapi kenapa dikatakan oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah, terus yang ngomongin siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Berarti Rasul Paulus tahu bahwa ada downgrading, adanya penurunan dalam sikap orang, adanya penurunan sikap orang dari yang tadinya hidup benar, berlomba dengan baik, tiba-tiba kok berubah lagi, hidupnya udah gak baik. Tapi kata-kata yang dipilih sama Rasul Paulus bukan apa, melainkan siapa. Nah siapa ini ngomongin tentang apa? Person. Siapa ini ngomongin tentang orang, siapa ini ngomongin tentang subjek, bukan objek. Maka kadang-kadang saudara, kita harus lihat, orang-orang di sekitar kita itu adalah orang yang membangun kita untuk hidup dalam kebenaran, atau jangan-jangan orang yang justru bikin kita makin jauh sama Tuhan. Contoh, mohon maaf, pacar kita, dia bikin kita tambah jauh sama Tuhan, atau malah bikin kita dekat sama Tuhan. Terlihat dari apa? Dari dia mengajak kita dalam gaya pacaran. Kedua, misalkan teman-teman sekitar kita, bikin kita tambah rajin sekolah, tambah rajin kuliah, atau justru malah bikin kita menggampangkan studi kita. Sehingga akhirnya kita, udahlah antar aja lah, SP semester pendek, udahlah nanti aja lah, akhirnya kita bayar SKS lagi, yang tadinya harusnya mungkin kita kalau belajar benar bisa dapat A, B, sejelek-jeleknya mungkin bisa C, akhirnya dapat D karena kebanyakan main, akhirnya tunda lagi kuliahnya, ketunda lagi kuliahnya, akhirnya nggak lulus-lulus, harusnya 4 tahun, jadinya 6 tahun. Ditanya kenapa? Karena gemar belajar katanya. Kadang-kadang kita apa? Kadang-kadang kita udah tahu mana yang benar, tapi karena kita lihat, oh temanku rame kok yang ngelakuin ini, rame kok yang begitu, karena kita berpikir yang rame biasanya benar, padahal saya mau kasih tahu, yang benar justru biasanya nggak rame saudara. Yang benar itu biasanya sedikit. Ya, makanya kita berkata banyak yang diundang, sedikit yang datang. Nah kita harus lihat, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau berubah hidup kita lihat sekarang nih kita nih gaul nih sama orang-orang yang seperti apa. Jangan-jangan bukan kitanya yang nggak mau berubah, bukannya kita nggak ngasih izin Tuhan buat diubahkan, tapi kitanya sendiri yang
pilih pergaulan yang salah. Orang-orang yang mungkin selama ini menggampangkan arti hidup yang benar di dalam hidup saudara. Coba kita baca dari Roma pasal 8 ayat yang kelima, apa yang dikatakan di sana? Roma 8 ayat yang kelima demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Demikian. Yes. Jadi ternyata orang itu ada yang hidupnya dalam kedagingan, ada dikatakan, coba jangan diganti dulu, Roma 8 ayat 5 dikatakan gini. Sebab mereka, ya, mereka berarti ini ngomongin tentang kelompok orang. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Lalu dikatakan lagi, mereka berarti ada kelompok orang lagi yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya mau katakan satu hal begini saudara, banyak orang gak sadar bahwa hari-hari ini kalau kita ketemu orang, kita pikir kita cuma ketemu fisik. Padahal orang itu, dia juga punya spirit. Tanpa kita sadari, bad vibes, bad spirit juga bisa datang dari orang-orang yang mengizinkan dirinya dipakai sama si jahat. Untuk dirinya dipimpin sama si jahat. Dan tanpa kita sadari, ini contagious kalau kita gak kuat di dalam iman. Ya. Maka orang-orang contoh, hari-hari ini yang sedang berkeliaran itu adalah roh-roh jahat atau malaikat-malaikat jahat yang namanya Baal atau Mamon. Hari-hari ini banyak orang hidupnya tuh pengen apa? Cepat kaya. Pengennya sukses instan. Tanpa dia sadari dengan cara apapun dia lakukan, dengan cara apapun dia halalkan hanya demi mendapatkan kekayaan. Walaupun dia harus menipu banyak orang dan banyak orang harus menderita karena dia. Dan dia asik-asik aja gaya-gayaan gitu kan. Supaya kelihatan keren di Instagramnya, di sosial medianya. Kenapa? Karena zaman sekarang kita merasa kita dianggap dengan apa yang kita bisa kasih tunjuk, dengan apa yang bisa kita munculkan di sosmed kita, sebagai platform kita. Kadang-kadang Instagram kita adalah seperti KTP kita, seperti tanda pengenal kita. Makanya kita pengen dikenal hebat, kita pengen dikenal sukses. Kadang-kadang kita melakukan demi dianggap, demi masuk ke dalam suatu kalangan status sosial. Kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Nah kalau kita gaul sama orang-orang yang demikian, yang cuman mikirinnya, udah deh yang penting kaya, jalan apa aja kita halalin. Tanpa saudara sadari, saudara akan kebawa dengan gaya pikir seperti ini. Sehingga apa? Di otak saudara hanya berpikir yang penting kaya, yang penting kaya, yang penting kaya. Saudara nggak berpikir yang penting berkatnya dari Tuhan. Padahal yang betul adalah yang penting kita berkatnya dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang berkatin, berkatnya nggak mungkin salah, berkatnya pasti selalu yang terbaik mendatangkan damai sejahtera, dan berkatnya tidak membawa kutuk. Tapi kalau kita gaul sama orang yang kerjanya cuma mikirnya uang, kaya, tapi nggak mikirin cara yang benar, nggak mikirin apa yang benar dari Tuhan, maka kita hanya terobsesi dengan yang namanya kekayaan, uang dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita nggak melakukan dengan cara yang benar, dan kita pun tidak menjadi orang yang benar. Ada amin saudara? Banyak anak-anak muda yang dulu berpikir, ya, zaman dulu bahwa misalkan berhubungan intim adalah suatu hal yang bisa dilakukan setelah menikah. Tapi karena adanya sekarang banyak pergeseran di dalam melihat gaya hidup anak muda sekarang. Udah biasa, akhirnya banyak sekali anak muda melakukan hubungan intim sebelum nikah. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Dahulu kamu berlomba dengan benar. Sekarang kok enggak lagi sih? Siapa sih yang ngalangin kamu? Berarti siapa yang ngajak kamu bergaul? Dulu kamu rajin pelayanan. Dulu kamu semangat pelayanan. Dulu kamu rajin ke gereja. Terus sekarang tiba-tiba kamu kayak ogah-ogahan. Siapa sih yang menghalangi kamu? Karena kalau kita gaul sama orang-orang
yang ya udahlah pelayanan ntar dulu, udahlah gereja ntar dulu, udahlah ibadah ntar dulu. Lama kelamaan kita akan menjadi orang yang gak bakal mau lagi deket sama yang namanya pelayanan, gereja, ibadah dan lain sebagainya. Maka harus hati-hati saudara, di akhir zaman ini orang dikatakan, Alkitab berkata yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Kenapa? Karena pergaulan adalah kunci dari orang-orang zaman sekarang dalam hidup. Ada amin? Yes. Saya percaya saudara hari ini mengerti betul, karena firman yang disampaikan begitu simple. Ya. Jadi, saudara harus pahami dulu ya bahwa dengan siapa yang aku gaul sekarang nih. Orang yang hidup dalam roh itu bukan berarti artinya tiap hari ngomonginnya cuma roh atau sok-sok ngeroh, enggak. Tapi orang yang hidupnya dalam roh artinya orang yang hidupnya berbuah dalam roh. Ya. Orang yang mau selalu dekat sama Tuhan, orang yang tahu value-nya hidup tuh yang benar seperti apa, cara nyari uang yang benar seperti apa, kesuksesan itu seperti apa, gaya hidup itu seperti apa. Jadi saudara mohon maaf, kita boleh berteman sama siapa aja, tapi kalau bergaul harus pilih-pilih, karena Alkitab yang berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan jadi orang yang eksklusif, enggak. Saya enggak bilang anak Bonerges harus jadi orang yang eksklusif, enggak. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi anak Bonerges punya hikmat dan kebijaksanaan untuk milih dengan siapa ia bergaul. Kalau kamu gaul dengan orang yang salah, kamu bisa makin jauh sama Tuhan. Dan kalau kamu gaul dengan orang yang benar, kamu bisa makin dekat sama Tuhan. Dan ingat, Alkitab yang berkata, di luar dari Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Amin. Ya, saya juga ditegur dengan ayat ini, saudara. Dalam pekerjaan saya, dalam bisnis saya, ya, dulu saya melihat segala sesuatu yang penting benefit, profit, ya, atau kesempatan, opportunities. Tapi sekarang saya melihat, oh nggak bisa gitu. Ini saya harus tahu apakah saya dalam ekosistem atau environment atau lingkungan yang membuat saya makin dekat sama Tuhan atau justru makin menjauh. Ya. Karena itu tadi saya bilang, pergaulan ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, yang kedua saudara. Tadi jadi kita yang poin pertama kita ngomongin tentang kita makin ditajamkan secara karakter dengan kita mau jadi orang benar berarti kita pilih pergaulan yang benar. Nah, yang kedua, orang-orang yang mengangkat kita. Yuk bisa dibacakan Andre, Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Anasias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Anasias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Anasias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Anasias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Anasias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu ia juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Demikian. Ya. Terkadang justru di poin terendah Tuhan memperluas jangkauan mata kita untuk melihat mana yang baik dan mana yang bukan. Dan itu yang memurnikan area kita. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Ya, saudara harus minta Ananias di dalam hidupmu. Ya,
Contoh Ananias yang di dalam hidupmu yang harus kau perlukan adalah contoh pasangan hidup. Ya, hari ini jangan cuma lihat nih cowok ganteng, nih cowok anak orang kaya. Tapi lihat, nih cowok bisa nggak jadi imam yang benar, yang bawa aku makin dekat sama Tuhan. Ini wanita ini bisa nggak menopang aku di saat aku sedang dalam nanti susah. Bisa nggak dia menjadi penopang, menjadi pendoa di dalam rumah tanggaku. Ya, kita lihat partner bisnis atau teman kerja, kita lihat apakah partnerku ini bisa bikin aku menjadi orang yang tambah jujur, yang tambah hidup benar, yang ketika aku memiliki berkat, aku bisa memakai berkat itu dengan benar. Nah, perihal yang kayak begini, Ananias ini adalah contoh bahwa kita akan punya yang namanya koneksi dari kerajaan surga, atau yang kita sebut networking dari kerajaan surga. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat kalau kita minta sama Tuhan. Ya, maka untuk saudara bisa diangkat naik, itu bukan dengan apa yang saudara lihat. Kadang-kadang kita ngelihat, oh ini orang hebat, ini orang begini, ini orang begitu. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, jangan-jangan dia malah bisa bikin saudara jadi tambah jauh dari jadi orang benar. Saudara harus mau untuk dipertemukan sama orang-orang yang memang sudah Tuhan pilih. Dan gimana taunya itu orang yang Tuhan pilih? Dengan apa yang menjadi buahnya orang tersebut. Maka saudara hari-hari ini kalau mau naik hidupnya, saudara juga harus memilih pergaulan saudara yang benar-benar, orang-orang yang benar-benar bikin saudara makin erat sama Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jangan cuma lihat orang tuh dari uangnya, gelarnya, apalagi jumlah followernya, apalagi cuma lihat dari popularitasnya. Saudara lihat ini orang dari Tuhan atau enggak. Dengan cara apa? Dengan cara saudara akan melihat gaya pikir saudara, gaya hidup saudara, itu makin dekat apa enggak sama Tuhan. Ya. Ingat saudara, saudara tuh bisa dipakai naik sama Tuhan. Tuhan tuh kirim banyak orang sebenarnya tiap hari buat saudara, tapi mungkin banyak yang saudara tolak. Dan saudara justru memilih orang-orang yang bikin saudara tambah jauh dari Tuhan. Saya kasih tahu saudara, berkat itu masalah sepele buat Tuhan. Mimpi-mimpimu, your dreams, semua achievement yang kamu capai itu masalah sepele sama Tuhan. Tapi yang Tuhan mau bentuk itu adalah karakter kita. Yang mau Tuhan bentuk itu mentalitas kita. Gaya pikir kita, hati kita. Ya. Sorry ya, terlalu kecil bagi Tuhan kalau buat ngangkat orang dari nggak punya apa-apa, jadi somebody itu gampang. Tapi yang menjadi hal yang butuh proses dari Tuhan adalah membentuk orang yang punya hati dan mentalitas dan karakter yang semakin hari sama seperti Kristus. Karena ini harus dilalui dengan yang namanya proses. Makanya jangan salah, banyak orang hari-hari ini sukses cepat tapi nggak punya karakter. Sukses cepat tapi nggak punya hati. Sukses cepat tapi nggak punya mentalitas. Dan akhirnya apa? Dengan gampang pula dia jatuh. Ya. Anak-anak muda, jadi orang benar itu berbicara tentang komunitas yang benar. Saya bersyukur ya, saudara ada di saat ini malam minggu ada di komunitas Bonerges. Malam minggu saudara memilih untuk mendengar, memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Saudara berada di komunitas yang benar. Saudara berada di suatu ekosistem yang benar. Maka ketika saudara ada di tempat ini, saudara bertumbuhlah di tempat ini. Saya mengingat, sekarang saya umur 32 tahun. Ya. Saya pertama kali pelayanan di Bonerges, itu umur 17 tahun. Dan saya merasakan betapa saya bertumbuh di dalam karir saya, kerjaan saya, apapun yang saya kerjakan, semua aspek hidup saya, karena saya bertumbuh di Bonerges. Saya belajar value yang diajarkan di Bonerges oleh Bapak Gembala Sidang, oleh Ibu Gembala Sidang, ya, oleh kakak-kakak kita, ya, oleh kakak-kakak pembimbing kita, kakak-kakak rohani kita, Kak Aristo, Kak Argo. Ya, bagaimana anak-anak muda diarahkan untuk bisa memiliki ekosistem yang benar, ya, memiliki environment yang benar, supaya apa?
supaya diproteksi dari dunia yang makin jahat ini. Ya. Itu sebabnya Bonerges itu punya moto ya, untuk empowerment, ya, excellence, gitu ya. Supaya apa? Supaya setiap anak-anak muda hari ini itu bertumbuh, berkembang di tempat yang benar dan menghasilkan buah yang benar di dalam Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya saudaraku, saudara semua disayang sama Tuhan. Beneran deh. Makanya saudara jangan sampai saudara salah di dalam memilih pergaulan saudara. Ya. Jadi Ananias di dalam hidupmu engkau minta ya pasangan hidup yang benar, ya pacar yang benar gitu ya. Kayak Paulus waktu lagi down, dia ketemu orang yang namanya Titus, ya kan? Coba kalau saudara berada di posisi seperti Paulus yang lagi down, tapi ketemu sama orang yang justru menyudutkan saudara, yang justru bukannya encourage saudara, bukannya memberanikan saudara, bukannya memperkuat iman saudara, malah menyudutkan saudara, malah menyalah-nyalahi saudara, malah memojokkan saudara. Ini akan menjadi, saudara akan malah makin down. Ya. Saudara salah pilih pergaulan, bukannya malah naik, saudara malah makin hancur. Bukannya saudara bisa bangkit, malah saudara makin terpuruk. Itu sebabnya saya kasih tahu saudara, ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Pilih teman gaul yang benar, ya. Ingat, kalau kamu gaul sama penggosip, kamu akan jadi tukang gosip. Kalau kamu gaul sama orang yang hatinya selalu bengkok, sirik melulu sama orang, kamu gak bakal lama lagi jadi orang yang suka sirik sama orang. Kalau kamu gaul sama orang yang suka ngomongnya kotor, pikirannya porno, pikirannya kotor, gak berapa lama lagi kamu pasti pikirannya porno, kotor terus, ngomongnya kotor terus. Kalau kamu gaul sama orang-orang yang suka bohong, gak berapa lama lagi kamu pasti jadi tukang bohong. Tapi kalau kamu jadi orang yang pilih pergaulan dengan teman-temanmu yang takut akan Tuhan, maka kamu dalam waktu dekat akan menjadi orang yang semakin takut akan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Poin yang terakhir, yang ketiga, menjadi orang yang benar. Yohanes 15 ayat yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian. Ya, jadi saya nggak bilang untuk langsung menjadi orang benar, tapi berusaha untuk menjadi orang yang benar. Ya, ada orang yang memberkati saudara ketika dia datang dalam kehidupan saudara. Ada juga orang itu justru keluar dari hidup saudara, saudara malah makin diberkati gitu ya. Ya, nah saudara jangan jadi tipe yang kedua. Jadilah orang yang datang ke kehidupan orang lain untuk jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Ya, saya boleh undang WL Singers pemusik. Jadi saudara menjadi orang yang benar, dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan sangat appreciate, Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau jadi orang benar. Tuhan sangat mengapresiasi lebih lagi kepada orang-orang yang bisa berdampak benar bagi orang-orang sekitarnya. Ya, karena bagi Tuhan orang-orang yang demikian itu makin dibersihin supaya makin banyak lagi berbuah. Nah kalau kita justru malah menjadi batu sandungan, dipotong sama dia. Ya. Satu kali dulu saya percaya bahwa kita nih anak-anak Tuhan, ya apalagi anak-anak yang diurapi, ya minyak anggur, ya saudara. Teringat saya dulu pernah, ya dulu Bapak Gembala Sidang waktu saya masih muda suka ngajar. Kalau kita orang benar, dan kita diurapi, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kemana kita melangkah, kita akan menjadi berkat bagi banyak tempat. Satu kali saya pernah, dulu banget, saya juga nggak tahu nih, Kak Argo masih ingat atau enggak. Tapi saya pernah diajak makan sama Kak Argo ke satu restoran sepi banget, nggak ada yang datang. Waktu itu kita lagi lapar gitu. Ya, pas kita masuk, nggak ada, orangnya sepi. Tapi gak berapa lama, Kargo bilang nih, Jo liatin nih, ntar lagi nih tempat pasti rame. Ya. Saya bilang, wah ini konsep Bapak Gembala ya Kak ya? Iya, percaya deh. Kita orang yang dibenarkan dengan kuasa tubuh darahnya, kita diurapi dan minyak urapannya. Ya, kita berada di komunitas yang benar.
community yang benar. Ini pasti tempatnya ntar lagi rame nih. Nggak berapa lama habis pesen segala macam. Udah si kakaknya itu, waitersnya itu udah kasih apa yang kita pesan gitu ya, mungkin ke belakang ke dapur. Nggak berapa masuk nih. Ada masuk 1-2 orang, ada yang masuk keluarga, ada yang masuk pasangan, ada yang masuk lagi beberapa grup segala macam. Dan akhirnya tempat itu malah jadi ramai. Gitu. Dan iman kita sebagai orang benar adalah apa? Tempat yang dipijak, sekalipun itu tempat dikutuk, ketika kita ada di sana itu menjadi tempat yang diberkati. Amin. Maka inilah ciri-ciri orang benar, ada kuasa. Maka saudara, ketika saudara bergabung dengan komunitas yang benar, saudara jadi memiliki kuasa juga, karena di tempat itu ada manifestasi kuasa orang-orang yang benar. Maka kita harus jangan sampai ketika kita salah pergaulan, justru kita menjadi orang yang harusnya kita terima punya kuasa nih, tapi karena kita salah pergaulan gitu. Makanya Rasul Paulus tadi bilang, dulu kamu berlomba dengan benar, kok sekarang nggak lagi, siapa yang ngalangin kamu? Jangan sampai karena pergaulan, kuasamu jadi terhalang. Jangan sampai karena pergaulan, karirmu justru macet. Jangan justru karena pergaulan yang salah, kamu jadi nggak bisa berkembang. Ada amin? Mari, bijaklah dalam memilih kawan. Karena kawanmu akan ngasih banyak insight. Orang-orang sekitarmu akan ngasih banyak insight. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau selama ini kita cuma dengar omongan yang sia-sia, bagaimana iman kita tumbuh? Kalau komunitas kita nggak ngomongin iman, bagaimana iman kita tumbuh? Kalau komunitas kita cuma ngomongin ketakutan, kekhawatiran, kita akan tumbuh menjadi orang yang penakut dan khawatir. Tapi kalau kita gaul sama orang-orang yang selalu encourage kita, memberanikan kita dalam Kristus dan kuasanya, kita tahu, sesulit apapun saat ini dunia, tapi Allah kita jauh lebih besar dari segala kesulitan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini, saudara.